Ya, pemirsa, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan memprediksikan korban pemutusan hubungan kerja atau PHK di tahun 2025 akan mencapai 280.000 jiwa. Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan sejumlah upaya untuk menekan tingkat pengangguran dan pemutusan hubungan kerja. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan memperkirakan angka pemutusan hubungan kerja akan melonjak tajam di sepanjang tahun 2025. Karena itu BPJS Ketenagakerjaan diminta untuk bersiap mengantisipasi. Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri Bahri dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 DPR RI beberapa waktu lalu memperkirakan jumlah pekerja yang terdampak PHK bakal mencapai 280.000 orang tahun ini. Hal ini terlihat dari data Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat per April 2025 jumlahnya korban PHK mencapai 24.360 orang atau rata-rata 6.090 orang per bulan. Lalu dan potensi korban PHK yang akan terjadi itu ada sekitar 280.000 korban PHK. Ini baru prediksi. Sehingga sekali lagi Dewan Pengawas sangat mengapresiasi atas kesempatan untuk menginisiasi mengangkat terkait dengan dampak PHK ini. Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran di Indonesia di tengah kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian. Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli mengatakan, pemerintah terus melakukan sejumlah upaya agar angkatan kerja yang ada dapat terserap di pasar kerja. Salah satunya dengan menggelar Job Fair 2025 pada 22 hingga 23 Mei 2025 yang menawarkan sekitar 53.000 lowongan kerja. Langkah serupa juga dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan di setiap provinsi. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, 2025 angka PHK diprediksi tembus 280.000 jiwa. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Esther Triastuti, Direktur Eksekutif Indef. Ya, halo Bu Esther, apa kabar? Halo Mas Pras, baik, Alhamdulillah, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang sempatkan. Kemudian juga ada Pak Timbul Siregar, Sekjen, Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia. Halo Pak Timbul, apa kabar? Baik Mas, salam sehat. Salam sehat juga. Mas Pras. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, seperti biasa nih, Indef akan mereview seperti apa sih kondisi iklim ketenagakerjaan di Indonesia saat ini. Kalau dikaitkan juga dengan dinamika perekonomian Indonesia yang terjadi saat ini, Bu. Silakan. Baik, terima kasih Mas Pras. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi kenapa timbul PHK gitu ya? Kalau kita lihat angka PHK ini dari hari ke hari itu naik terus gitu ya. Apalagi rilis dari BPS kemarin juga ada sedikit naik gitu ya angka penganggurannya itu. Nah, sehingga saya simpulkan ada beberapa faktor penyebab PHK. Yang pertama adalah perusahaan itu rugi ya, karena akibat kondisi pasar yang lesu dan ekspornya menurun gitu ya. Nah, yang kedua adalah perusahaan itu tidak mampu bersaing dengan perusahaan kompetitornya di global market. Itu karena apa? Cost of doing business di Indonesia itu relatif lebih tinggi ya dibandingkan dengan cost of doing business atau cost production cost di negara-negara lain gitu. Nah, ini karena kalau kita lihat di sini tingkat upahnya juga relatif tinggi, kemudian biaya-biaya yang nampak dan tidak nampak itu juga relatif tinggi gitu ya. Nah, ini membuat hasil produknya itu dijual dengan lebih mahal karena biaya produksinya lebih mahal gitu. Nah, yang ketiga adalah adanya perselisihan ya hubungan industrial ya akibat mungkin ada pelanggaran-pelanggaran mismanagement gitu ya. Nah, sehingga membuat mereka ini ya kasus di beberapa perusahaan ini karena mismanagement, maka yang alternatif solusinya adalah layoff tenaga kerja. Nah, kemudian
selanjutnya adalah efisiensi anggaran dari pemerintah. Ini berdampak juga pada sektor bisnis gitu. Jadi itu kira-kira kenapa industri kita ini terpuruk dan banyak PHK. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, gambaran PHK di Indonesia ini apakah sama dengan, ya kita tahu adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan skala besar di tingkat global, Bu Esther? Ya, relatively kita semua ya dalam hal ini global market juga lesu. Oke. Nah, namun Indonesia ini juga saya sudah prediksi ya, Oke. ini bukan karena hanya global market, tetapi dari awal saya katakan kalau ingin menuju 2045 yang dikatakan bonus demografi, itu kalau dikatakan bonus demografi kalau kita punya skill labor. Kalau skill labornya itu didominasi oleh tenaga kerja yang pendidikannya rendah, SD, SMP, SMA, bahkan tidak lulus, ya maka itu bukan bonus demografi. Nah, Oke. ini adalah salah satu akibatnya. Baik. Itu dia beberapa poin tadi yang sudah disampaikan. Kenapa terjadinya PHK yang masih marak sampai sini. Perusahaan rugi, perusahaan tidak mampu bersaing secara global. Kemudian kaitan dengan mismanagement di perusahaan, efisiensi anggaran pemerintah begitu ya. Ini dia yang terjadi begitu. Dan kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, Pak Timbul mungkin juga bisa menjelaskan. Nah, tadi Menaker Yasirli menyebutkan Januari-April 2025 angka PHK mencapai 24.035 jiwa atau sepertiga dari total PHK 77.965 jiwa. Nah, apakah peningkatan jumlah PHK tersebut masih menjadi bahaya laten yang sebenarnya menghantui dunia usaha di Indonesia, Pak Timbul? Ya, jadi kalau dari sisi regulasi ya, bahwa ada 26 jenis PHK ya di PP 35 tahun 2021. Pada saat rapat kerja Komisi 9 dengan Menteri Tenaga Kerja, Pak Menteri Tenaga Kerja mengklaim ada 7 alasan PHK yang terjadi saat ini. Oke. Pertama, perusahaan rugi atau tutup ya. Itu seperti PT Dupantex di Pekalongan 700 karyawan PHK. Terus kemudian ada relokasi usaha. Jadi dia keluar ke tempat lain yang memang buka di sana, ditutup di sini kan gitu. Bisa relokasi di dalam negeri maupun relokasi ke luar negeri, ke Vietnam dan sebagainya. Itu terjadi di beberapa perusahaan seperti PT Victory, PT Sanken dan sebagainya ya, Yamaha Organ dan sebagainya. Terjadi yang ketiga, kasus perselisihan hubungan industrial. Nah, ini memang terjadi karena adanya ketidakcocokan lah antara perusahaan dengan manajemen, perusahaan dengan pekerja, Istana Karya, Merpati dan sebagainya. Nah, kemudian juga tindakan balasan perusahaan akibat mogok kerja. Ini juga dibolehkan mem-PHK. Yang kelima, alasan efisiensi untuk mencegah kerugian. Nah, kalau di Undang-Undang 13 dulu, alasan ini nggak ada. Tapi lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja di PP 35 disebut melakukan PHK untuk mencegah kerugian dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang keenam, kebijakan transformasi perusahaan. Ini terkait dengan nanti teknologi dan sebagainya. Oke. Nah, yang ketujuh, pilot ya. Sritek kemarin yang ada di Garut juga ada perusahaan bulu mata palsu itu ya, yang memang tentunya dalam penundaan kewajiban membayar utang ya kepada kreditor. Nah, ini semua memang tentunya kata Menteri Tenaga Kerja banyak di industri pengolahan, perdagangan besar dan kecil, serta aktivitas jasa lainnya. Nah, ini yang memang akan juga nanti mungkin akan meningkat ya, karena kita menunggu kebijakan tarif Trump untuk 90 hari ke depan ya, kemudian juga bagaimana kondisi ekonomi kita dengan perekonomian kita saat ini, pertumbuhan dan sebagainya. Nah, tentunya ini yang memang juga menjadi persoalan yang harusnya bisa diatasi sedikit ya, dicegah gitu ya, dengan janjinya Pak Presiden adanya Satgas PHK. Tapi kan sampai sekarang tidak selesai, tidak ada. Nah, ini yang menurut saya penting untuk dihadirkan Satgas PHK untuk coba menata kembali terkait dengan potensi-potensi PHK yang akan terjadi. Satgas ini masuk untuk bisa melakukan pencegahan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Gitu. Misalnya tadi ada pilot, bisa nggak dilobi oleh pemerintah kepada para kreditor supaya berdamai sehingga tidak terjadi
pilot dan sebagainya. Relokasi, bagaimana juga Pemda-Pemda memberikan insentif kepada perusahaan tersebut untuk tidak relokasi. Ada perselisihan hubungan industrial, ayo diselesaikan. Ada pemogokan, bisa diselesaikan sehingga tidak terjadi PHK dan sebagainya. Ini kan Baik. upaya yang harus terus dilakukan untuk mencegah, tidak menangisi, meratapi pada saat terjadi PHK, kan begitu. Baik, Pak Timbul. Nah, proses pencegahan. ini Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan tadi justru melihat ada potensi PHK tahun ini yang bisa menembus 280.000 jiwa begitu. Apakah realistis dengan kondisi yang ada atau Anda ada opini lain atau ada pendapat lain ini Pak Timbul? Ya, kalau BPJS Ketenagakerjaan itu kan mengacu pada proses pencairan JHT. Proses pencairan JHT itu kan belum tentu juga disebut dengan PHK begitu ya. PHK yang dimaksudkan pengusaha mem-PHK. Kalau 7 jenis PHK ini kan pekerja di PHK gitu ya. Nah, orang resign, orang pensiun itu juga klaim JHT-nya dianggap PHK. Sehingga bisa disebut 280. Iya, kalau memang seluruh jenis alasan untuk mengambil JHT dijadikan alasan PHK gitu ya. Jadi memang tentunya ini harus dipastikan dulu PHK-nya kenapa. Kalau orang resign mengambil JHT itu mungkin bagian yang disebut dengan 280.000. Jadi menurut saya sih tidak terlalu tepat kalau misalnya pengambilan JHT. Kedua misalnya dia PHK tahun 2022. Ngambil JHT-nya sekarang itu dianggap PHK-nya sekarang gitu. Nah itu nggak tepat juga. Jadi ngambil JHT itu kan boleh 1 bulan setelah PHK atau membiarkan bertahun-tahun, kan uangnya juga dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah jadi kalau tadi disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan itu kan paling acuannya adalah pengambilan JHT. Pengambilan JHT memang paling banyak itu karena PHK. Orang yang di PHK diambil karena memang nggak ada perkembangan dan sebagainya. Tetapi itu tidak bisa menjadikan indikator data yang mengatakan terjadinya PHK. Baik, Pak Timbul. Nah, dari Bu Esther sendiri bagaimana Anda melihat dengan proyeksi tadi begitu, Bu Esther? Anda melihat apakah memang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Timbul begitu, ada memang komponen lain yang justru memang akhirnya dilihat secara keseluruhan begitu, angka sebesar itu begitu? Iya, tapi memang kalau kita lihat kemarin kan tahun lalu ya, itu sudah sekitar hampir 80.000 gitu ya. Jadi kalau nanti ke depannya apalagi tadi Pak Timbul katakan ada dampak negatif dari kenaikan tarif Trump gitu, itu sih memang make sense saja gitu ya. Nah, sehingga yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam hal ini sektor bisnis ya harus antisipasi gitu. Nah, memang beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu seperti insentif dari PPH ya, PPN gitu untuk batas upah yang tidak 10 juta ya kalau tidak salah. Ya, PTKP. Ya, itu yang tidak kena pajak itu masih bisa diperluas gitu. Kalau tadinya hanya untuk sektor industri manufaktur gitu ya, yang padat karya, nah ini mungkin bisa diperluas lagi gitu. Sehingga tidak hanya sektor industri manufaktur yang padat karya gitu. Nah, kemudian misalnya ada relaksasi pajak yang di korporasi gitu. Itu lebih bagus lagi karena daripada mereka melay-off tenaga kerja, mendingan mereka tunda bayar pajak dulu gitu. Seperti itu. Jadi biar mereka bisa bernafas lebih sedikit gitu loh. Gitu sih Mas. Baik, nah ini menarik. Lantas seperti apa juga dampak sosial ekonomi yang dikibatkan dengan tingkat PHK saat ini, Bu Esther? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Timbul, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Esther Susti, Direktur Eksekutif Indef, kemudian juga ada Pak Timbul Siregar, Sekjen Opsi. Nah, Bu Esther, lantas kalau kita bicara mengenai dampak sosial ekonomi, begitu mengingatkan seperti yang Anda sampaikan dari hari ke hari, begitu trennya mengalami kenaikan untuk angka pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Nah, seperti apa dampak sosial ekonomi yang diakibatkan, kemudian nanti mitigasinya yang perlu dilakukan juga seperti apa, Bu?
Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi dampak sosial ekonomi sudah jelas dari PHK itu adalah penurunan ya, besarnya income atau Oke. pendapatan. Nah, sehingga daya beli mereka akan menurun. Nah, kalau daya beli mereka menurun, mereka menjadi lebih miskin gitu, maka Hmm. yang terjadi adalah mereka tidak mampu, tingkat kriminalitasnya juga relatif akan naik gitu ya. Nah, semoga saja ini tidak. Maka pemerintah harus mengantisipasinya, misalnya dengan tadi beberapa langkah yang sudah saya sebutkan gitu ya. Ya. Misalnya relaksasi dari pajak korporasi, kemudian perluasan dari pajak yang pendapatannya itu 10 juta itu tidak kena pajak. Itu tidak hanya di industri manufaktur padat karya, tetapi juga bisa diperluas. Kemudian siap-siap bagi mereka yang terkena PHK itu kan biasanya wirausaha ya. Nah, maka dipermudah ke Iya. arah sana dengan memberikan subsidi bunga gitu ya untuk mereka yang mengakses kredit gitu. Dan mungkin restrukturisasi dari utang perusahaan gitu ya. Itu juga bisa dilakukan. Nah, itu saja sih, Mas. Baik, nah ini yang menarik. Ada efisiensi juga yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Timbul begitu ya. Kenapa mungkin PHK terjadi, kemudian Bu Esther juga sama. Nah kalau kita bicara mengenai efisiensi, ini juga menjadi dasar begitu. Akhirnya ada yang dirumahkan, kemudian di PHK. Anda melihat ini memang menjadi suatu strategi yang paling akhir yang dilakukan kah? Atau Anda melihat sebenarnya ini upaya untuk menjaga, sebenarnya perusahaan juga untuk tetap survive misalnya, Bu Esther? Ya, kalau efisiensi itu pasti hal yang pertama dilakukan sebelum perusahaan dinyatakan sebagai bankrupt ya, Hmm, company gitu ya. Nah, sehingga mereka kemudian pilihan terakhirnya adalah mereka layoff tenaga kerja atau oke. mem-PHK-kan karyawan atau pekerjanya gitu. Nah, namun efisiensi ini ya, sebaik-baiknya efisiensi itu tidak bisa kalau misalnya utangnya sudah banyak gitu ya, sudah bengkak, kemudian beban operasionalnya sudah meningkat gitu ya dari hari ke hari. Tidak hanya overhead tapi overhead cost tetapi juga operational cost-nya gitu ya. Nah, di sisi lain omsetnya turun terus gitu. Ini kan sudah tidak bisa kita melakukan efisiensi gitu. Hmm. Sehingga pilihan terakhir adalah layoff tenaga kerja gitu. Oke, oke. Nah, Pak Timbul, lantas bagaimana Anda mencermati dengan dunia ketenagakerjaan dari teman-teman pekerja sendiri saat ini begitu? Bagaimana harapan yang seperti Anda sampaikan juga Satgas PHK bisa bekerja optimal begitu untuk mengantisipasi, memitigasi juga mungkin terjadinya PHK ataupun justru bagaimana memanfaatkan kondisi PHK yang ada justru jadi peluang lagi begitu, Pak Timbul? Ya, jadi memang tadi ya kalau Pak Juhri, Ketua Dewan Pengawas mengatakan 280, itu kan nanti kayak mendekati seperti COVID 2020, 386 ribuan. Hmm, Nah, memang sekarang kan persoalan di Kementerian Ketenagakerjaan ini ya, kalau disebut datanya 24.036 orang, itu memang mekanisme pendataan orang ter-PHK juga masih belum cukup baik. Sehingga oke, ada orang yang PHK, tidak dilapor, ya tidak tercatat. Demikian juga ada orang yang dirumahkan, tidak dibayar upah, tidak juga di PHK. Dia ngambang, itu juga tidak dilaporkan. Sehingga memang tentunya ini yang perlu kita dorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk proses pendataan PHK itu bisa lebih baik ya. Termasuk oke. juga mendata di proses perselisihan di tingkat mediasi di Dinas Tenaga Kerja, Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri, ataupun sampai Mahkamah Agung. Itu juga kan merupakan data orang yang ter-PHK yang misalnya hanya ngomongin soal pesangon, pastinya artinya PHK. Oke. Nah, itu juga harus data bisa menjadi bagian dari pendataan di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, jadi kembali ya persoalannya memang kita ini kan perlu adalah menjalankan apa yang diamalkan Undang-Undang 13 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Pemerintah, serikat pekerja, pengusaha harus berusaha menghindari terjadinya PHK. Nah, kalaupun terjadi PHK, sebelumnya sudah dicegah pun, nah paling dia nanti harus bagaimana dengan adanya program jaminan kehilangan pekerjaan. Para pekerja ini kita latih upskilling, reskilling sehingga dia bisa nanti masuk ke dunia kerja baru dengan skill yang baru sesuai kebutuhan dunia usaha, dunia industri,
atau dia wira swasta. Nah, ini juga harus didukung nih misalnya dengan KUR sehingga memang pekerjaan formalnya tidak terlalu banyak terbuka, tapi pekerjaan informal yang memang juga bisa mendukung kehidupan mereka. Nah, lalu juga tentunya ini kan ada isu-isu ya terkait dengan bagaimana menghapus outsourcing. Ini juga kan kalau menurut saya kalau ini dinaikkan terus itu bisa menjadi sentimen negatif investasi masuk. Kemudian juga misalnya Korpri meminta usia dinaikkan jadi 70 tahun. Menurut saya tuh logikanya nggak masuk. Pemerintah itu kan belum bisa mengatasi defisit angkatan kerja. Kalau itu dinaikkan, maka akan terjadi pengangguran di usia lulusan SMA, lulusan perguruan tinggi. Di usia produktif itu nganggur banyak gara-gara egonya si para pekerja ini yang minta di usia pensiunnya dinaikkan. Nah, ini akan terjadi keresahan sosial, akan terjadi ketimpangan, akan terjadi persoalan-persoalan yang relatif juga akan menjadi persoalan bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Nah, oleh sebab itu memang pemerintah harus juga bisa menjaga sentimen-sentimen supaya lebih positif gitu ya terkait dengan ketenaga kerjaan. Misalnya nanti undang-undang ketenaga kerjaan yang mau dibuat, yang sekarang sudah ada panja. Ayo libatkan serikat pekerja, libatkan stakeholder akademisi, libatkan juga pengusaha, sehingga bisa meaningful participation gitu, seperti yang disampaikan Mahkamah Konstitusi. Kalau nanti tidak dilibatkan, ada demo lagi, akan menjadi negatif, sentimen negatif bagi investasi masuk. Demikian juga dengan hal-hal lain. Nah, maksud saya sih kembali ya bahwa semua pihak, serikat pekerja juga harus fokus pada bagaimana mendukung upaya pembukaan lapangan kerja. Pembukaan lapangan kerja ini kan nanti yang akan bisa memberi makan kita nih gitu ya. Supaya pengangguran, tingkat pengangguran kita menurun, yang sekarang 7,28 juta orang, bisa menurunkan tingkat kemiskinan juga. Nah, tentunya ini yang memang kita harapkan pemerintah harus fokus untuk bisa menciptakan lapangan kerja, mencegah PHK, ya, dengan juga memberikan alokasi anggaran ya, misalnya terkait dengan sekarang yang dijanjikan 6 insentif itu, bantuan subsidi upah menurut saya baik gitu loh, tapi juga harus menciptakan keadilan. Bantuan subsidi upah 1, 2, 3 di zaman COVID itu kan menciptakan kecemburuan karena apa? Pekerja-pekerja yang dirumahkan, yang tidak dapat upah lagi, yang belum disebut PHK, tapi dia tidak punya upah lagi, itu kan menjadi bagian yang disasar. Demikian juga pekerja yang tidak didaftarkan ke BPJS Tenagankerjaan, padahal dia pekerja, tidak juga menjadi bagian yang menerima BSU. Nah, hal yang baik itu saya, BSU, ya, bantuan pangan, ya, dan sebagainya. Tapi harus bisa tepat sasaran seperti itu. Baik, Pak Timbul, ini menarik. Nah, Bu Esther, lantas bagaimana pandangan Anda juga terkait dengan efektivitas pembentukan Satgas PHK ini yang bisa diharapkan menekan lagi tingginya nih kasus-kasus PHK, potensi PHK lah paling tidak di Indonesia? Kalau yang saya pahami ya, Satgas PHK itu untuk membantu percepatan penyelesaian orang-orang yang di PHK gitu, untuk mendapatkan hak-haknya gitu ya. Kalau untuk pencegahan menurut saya ini harus dilakukan oleh kementerian-kementerian gitu, tidak hanya Kementerian Tenaga Kerja, tetapi juga kementerian yang lain gitu ya. Katakanlah tadi Pak Timbul sudah mengatakan bahwa untuk mencegah PHK itu ya pertama ya harus peningkatan pendidikan gitu ya, pelatihan, reskilling, upskilling gitu kan, sehingga mereka bisa pindah misalnya sektor lain gitu ya untuk tetap bekerja. Meskipun di industri manufaktur itu sudah di PHK, mereka bisa loncat ke misalnya sektor digital gitu ya. Nah, sehingga di sisi lain juga dukungan terhadap wirausaha ini juga harus dilakukan gitu. Tadi juga sudah dijelaskan ya oleh Pak Timbul bahwa kebijakan ke arah seperti kemudahan akses kredit, karena wirausaha kalau nggak punya modal juga nggak bisa gitu kan. Nah, kemudian inovasi teknologi juga harus dilakukan juga, dan tentunya kebijakan pemerintah yang mendorong ya untuk penciptaan lapangan pekerjaan itu lebih banyak. Gitu. Ya, itu dia beberapa poin yang memang harus melibatkan nampaknya integrasi antar instansi, kementerian, lembaga negara begitu ya, Pak Timbul ya. Mas Pram, ya, silakan Pak.
yang tadi tentang Satgas PHK memang dia punya dua area, di sisi hulu, di sisi hilir. Oke. Nah, yang di pencegahan ini misalnya tadi ada 7 yang utama yang disebutkan oleh Pak Menteri Tenaga Kerja penyebab PHK, misalnya konflik hubungan industrial, pemogokan. Nah, itu memang harus dicegah. Bagaimana ada approach. Jadi Satgas ini memang pemerintah tambah pengusaha, tambah serikat pekerja, biar mereka bisa mendukung supaya ada dialog di perusahaan, tidak terjadi mogok, tidak terjadi demonstrasi, tidak terjadi perselisihan, sehingga bisa dicegah. Karena salah satu faktor penyebab PHK tadi, hubungan industrial, pemogokan, dan sebagainya. Nah, seperti ini juga adalah bagian dari sisi hulunya, supaya mereka bisa lebih jalan gitu ya, tidak terganggu dengan hal-hal yang misalnya mogok, demo dan sebagainya. Termasuk juga terkait dari tadi, misalnya akan dipilotkan. Bagaimana pemerintah melobi kepada para kreditor untuk bisa menjadwal ulang lagi dan sebagainya, sehingga tidak harus dipilotkan dan sebagainya. Itu dia beberapa poin terkait dengan mungkin kayak kaitannya dengan kinerja perusahaan, begitu kondisi-kondisi tekanan eksternal maupun internal ini juga yang perlu juga dijembatani oleh pemerintah ya, sehingga tadi hubungan industrial antara pelaku usaha, pekerja dan pemerintah juga bisa saling menguatkan begitu ya. Baik, Pak Timbul, Bu Esther, terima kasih banyak atas update, informasi dan insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Pak Timbul, Bu Esther. Terima kasih, Mas Pras, Pak Timbul. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus di depan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.